Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita masih membahas tentang kisah-kisah para nabi, melanjutkan pertemuan kita yang terdahulu terkait kisah Nabi Musa alaihissalam. Al-Musannif melanjutkan satu bab muhawaratun baina Musa wa Fir'auna fi rububiyatillahi ta'ala. Muhawarah ini artinya bisa diartikan percakapan yang terjadi antara Nabi Musa dengan Fir'aun terkait ketuhanannya Allah. Kita ketahui bahwa Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Jadi sepanjang sejarah manusia ada beberapa manusia yang mengaku menjadi Tuhan. Di antaranya Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan, dan juga Fir'aun. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran ucapan pengakuan dari Fir'aun yang mengakui dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tertinggi. Jadi di atas Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan pengakuannya, tapi pakai kata al-a'la. A'la itu paling tinggi. Karena Fir'aun tahu bahwa sebelum Fir'aun sudah ada raja-raja yang pernah mengaku Tuhan. Nah, Fir'aun tidak mau kalah. Mereka mengaku sebagai Tuhan, nah saya juga Tuhan, tapi saya lebih tinggi dari mereka. Ana rabbukumul a'la. Istagraba Fir'aunu risalata Musa fa syara'a yujadiluhu fi rububiyatillah wa yas'aluhu ma rabbul alamin. Fir'aun istagrab merasa heran dengan ajaran atau risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa memperkenalkan kepada Fir'aun bukan masalah ibadah. Nabi Musa mendakwakan Fir'aun bukan masalah akhlak. Belum di situ. Ini belum mengenal iman, belum mengenal Tuhan. Jadi kalau cerita di dalam Al-Quran, Nabi Musa datang menemui Fir'aun, kemudian mengajak Fir'aun itu ajakannya masalah tauhid, masalah akidah, bukan masalah ibadah, bukan masalah akhlak. Karena yang pertama itu yang harus disampaikan adalah masalah ketuhanan, masalah teologi, masalah tauhid, masalah asma Allah, masalah sifat-sifat Allah, memperkenalkan Allah kepada Fir'aun. Maka Fir'aun menjadi heran dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Fasyara'a yujadiluhu fi rububiyatillah wa yas'aluhu. Fir'aun mulai mendebat kepada Nabi Musa terkait masalah ketuhanannya Allah. Jadi rububiyah itu sifat, bisa dikatakan juga sebagai sifat, bisa dikatakan sebagai asmanya Allah yang memiliki arti menciptakan, yang memiliki arti mengatur, yang memiliki arti memiliki.
Dalam bahasa Arab, kalau ada seseorang memiliki satu rumah, orang-orang Arab biasa sebut zaka atau hadza rabbul bait. Ini pemilik rumah. Bukan maknanya Tuhan rumah, bukan. Itu Tuhan yang memiliki rumah, tidak. Itu maknanya hadza rabbul bait, itu hadza sahibul bait. Artinya memiliki. Nah, di suratul Fatihah, Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca majrur, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, di sini alif lam, para pakar bahasa Arab menyebut dengan alif lam istighraq. Artinya alif lam ini memiliki makna kullu. Jadi seluruh pujian milik Allah. Di sini tidak menggunakan sifat. Allah tidak mengatakan Alhamdulillahirrahman. Ar-Rahman juga namanya Allah. Atau Alhamdulillahirrahim. Atau Alhamdulillahazim. Tapi sebut namanya langsung. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa tidak menggunakan sifat, tapi yang digunakan namanya, agar tidak terlintas di benaknya makhluk bahwa yang mulia itu sifat-sifatnya Allah. Tidak. Tapi seluruh kemuliaan itu yang mulia zatnya Allah. Karena zatnya Allah itu mulia, maka seluruh sifatnya ikut menjadi mulia. Maka digunakan nama di situ. Nah, jadi Rabbil Alamin di sini itu Allah menguasai alam semesta, Allah ciptakan alam semesta, Allah kuasai alam semesta, dan Allah atur. Jadi semua yang ada di alam semesta ini tidak lepas dari tadbirullah, pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada pengaturan Allah di situ, pasti ada jadwal atau waktu tertentu yang matahari terlambat terbit, atau perputaran matahari keluar dari garis edarnya, atau perputaran bintang-bintang, bulan. Itu semua kalau tidak diatur akan berantakan, akan hancur. Jadi bukan berarti Allah ciptakan kemudian selesai sampai tidak. Allah ciptakan ini alam semesta, Allah atur, kemudian Allah Ta'ala memelihara itu. Itu yang disebut dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Makanya guru disebut murabbi. Satu akar kata dengan kata Rabb. Jadi guru yang levelnya tinggi itu disebut dengan murabbi, atau dalam bahasa Al-Quran Rabbaniyin. Apa maknanya? Guru sejati, guru yang benar-benar disebut sebagai guru, dia bukan hanya mengajar, tapi dia memelihara, dia mengatur, mendidik murid-muridnya menjadi orang yang baik. Itu disebut dengan murabbi. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Ya, kalau bukan adanya murabbi, aku tidak mengenal Tuhan, aku tidak mengenal Allah. Ya, laula murabbi ma'araftu rabbi. Wa Zulun al-Mithri mengatakan araftu rabbi bi rabbi, laula rabbi ma'araftu rabbi. Ya, araftu rabbi bi rabbi, ini bahasa orang sufi. Zulun al-Mithri, araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Rabbku, penciptaku. Araftu rabbi birabbi, dengan izin penciptaku. Laula rabbi ma'araftu rabbi, kalau tidak atas kehendak Rabbku, aku tidak akan mengenal Rabbku. Araftu rabbi birabbi, laula rabbi ma'araftu rabbi. Kemudian Fir'aun mendebat kepada Nabi Musa. Ma Rabbul Alamin, kata Fir'aun. Apa itu Rabbul Alamin? Nah, Fir'aun bertanya.
Faqala Musa li Fir'auna wa hasyiyatihi Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum tudrikuna sirral qudrati al ilahiyati fihima. Nabi Musa menjawab, Rob itu adalah sang pencipta yang menguasai as-samawati, langit-langit, wal ardi, bumi, wa ma bainahuma, dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Jika kalian mengetahui rahasia kekuasaan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala pada penciptaan langit dan bumi. Ini kata ardun dalam Al-Quran disebut bumi, ardun. Juga dunia diistilahkan dengan dunia. Nah, kalau ardun bentuk fisiknya, ini bumi, itu bahasa Al-Qurannya ardun. Sifatnya bumi, dunia, dari kata hina. Nah, jadi dunia itu sifat dari bumi. Nah, orang yang hidup di dunia tapi lupa kepada Tuhannya, maka dia telah hina ketika hidup di bumi, maka disebut dengan dunia. Dari kata dania, kehinaan. Terjadilah perdebatan, ya. Faltafata Fir'aun ila man haulahu min atba'ihi. Nah, Fir'aun melihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya ketika Nabi Musa mengatakan yang namanya Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Ini sebenarnya ingin mematahkan argumentasi daripada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan, tapi tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan dalam bahasa Al-Quran diistilahkan, tidak perlu kau ciptakan langit bumi, terlalu besar. Ciptakan seekor nyamuk. Nyamuk, ya, sehebat apapun teknologi yang nanti dimiliki oleh manusia, sehebat apapun, secanggih apapun, tidak mampu menciptakan seekor nyamuk. Gak bisa. Itu sudah tantangan langsung dari Allah. Kalian gak akan bisa menciptakan seekor nyamuk. Coba kita lihat para ilmuwan. Mungkin sekarang di dunia yang namanya pembuatan robot, tetap tidak persis, ada kekurangan. Nyamuk yang kecil, kata Allah, tidak akan mampu makhluk menciptakan seekor nyamuk, apalagi langit, apalagi bumi. Nah, itu menandakan bahwa kita bukan berposisi sebagai pencipta. Kita adalah objek dari sang pencipta, disebut dengan makhluk yang diciptakan. Maka tidak akan mampu menciptakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Tidak akan mampu, sekecil apapun itu. Nah, Fir'aun akhirnya dia takjub dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Di sini dibahasakan dengan kata jidal. Apa makna jidal? Berdebat, ya.